Oke, assalamualaikum ya para brother and sister. Otreo. Kita akan bahas soal nomor 5 SNMPTN 2010 untuk matematika dasarnya ya. Nomor 5 tentang pertidaksamaan bisa kalian kerjakan pakai cara biasa, bisa kalian kerjakan pakai cara cepatnya atau cadasnya. Oke, lihat perhatikan. Untuk mengerjakan pakai cadas ini teorinya nggak susah. Lihat seperti ini yuk. Catatan dulu di sini ya. Di mana ya? Di sini deh, catatan. Untuk mengerjakan seperti ini, dasarnya kalian minimal harus tahu pertidaksamaan atau membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Oke, contoh sederhana deh. Kalian punya garis bilangan nih seperti ini ya, punya garis bilangan seperti ini. Zaman SD dulu ya. Garis bilangan tengah-tengahnya 0. Nah, sini 0. Sini 1, sini 2, sini 3, sini 4 dan seterusnya. Berarti ke sini min 1, sini min 2, sini min 3, sini min 4 dan seterusnya. Semakin ke kanan semakin besar. Oke, teori nanti yang digunakan hanya membandingkan ya, yaitu sebelah kiri dengan sebelah kanan. Contohnya gini. Kalau kalian punya misalnya 3 lebih besar daripada 2. Pernyataan ini pernyataan yang salah atau betul tuh? 3 lebih besar daripada 2. Betul ya? 3 itu emang lebih besar dari 2. Betul. Nah, gitu doang. Tapi kalau kalian punya misalnya min 2 lebih besar daripada min 1. Betul atau salah? Ayo. Salah ya, karena min 2 ada di sebelah kiri min 1. Lihat, semakin ke kanan yang di sini semakin besar. Ya, harusnya min 2 itu lebih kecil daripada min 1. Paham gitu ya? Berarti ini salah. Sip. Kalau saya punya 2 lebih besar daripada 2. Salah atau betul? Salah ya. Harusnya 2 lebih besar atau sama dengan. Jadi kalau ini saya kasih tanda sama dengan nih, 2 lebih besar atau sama dengan 2, baru ini betul. Otre? Otre. Gitu ya. Sip. Lagi juga kalau saya punya gini yuk, 0 lebih besar dari 0. Ayo, salah atau betul? Salah ya. Walaupun emang tulisannya lebih besar yang ini ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Ini tetap salah karena nggak ada tanda sama dengannya. Gitu ya. Gampang kan? Cuman bandingin kiri sama bandingin kanan. Oke, lagi yuk. Yang berikutnya, kalau saya sekarang nanya gini. X lebih besar dari 3. Ini bilangannya berapa aja sih yang lebih besar dari 3 tuh? 4, terus 5, 6 dan seterusnya. Ini namanya X-nya lebih besar dari 3. Kalau saya bilang gini yuk, X lebih kecil daripada min 2. Yuk, berarti artinya min 2 ke kiri. Min 2 terus ke kiri, jadi ada min 3, min 4. Min 3, min 4 dan seterusnya. Gitu ya. Kalau saya bilang gini yuk, min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 3. Ah, ini gimana? Berarti antara min 2, dari min 2 sampai 3. Min 2 nya ikut nggak nih? Ikut. Kenapa? Karena ada sama dengannya nih. Min 2 lebih kecil sama dengan, berarti ini min 2 ikut. Setelah min 2 min 1. Terus ini 0. Terus 1, terus 2. 3-nya nggak ikut ya. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Paham gitu? Nah, untuk mengerjakan nomor 5 ini, kalau kalian mengerjakan pakai cara cepatnya, kalian cukup tahu teori ini aja. Gampang kan? Gampang. Yuk, kita jawab deh sini ya. Jawab. Perhatikan, kalau kalian punya gini, X tambah 1 dibagi dengan X tambah 1 lagi lebih besar X per X min 1. Nah, kalau gini, lihat, ingat, di pertidaksamaan nggak boleh penyebutnya 0 ya. Di pertidaksamaan penyebutnya tidak boleh 0. Contohnya gini, kalau kalian punya misalnya contohnya ya, kalau kalian punya gini misalnya 4 dibagi X min 2, penyebutnya tidak boleh 0. Jadi artinya apa? Di sini X-nya tidak boleh berapa? X-nya tidak boleh sama dengan 2. Kalau ada yang 2 berarti dia salah ya, karena X-nya tidak boleh 2. Artinya di sini juga sama nih. Ini X-nya nggak boleh berapa biar 0. X-nya tidak boleh 1. Jadi nggak boleh ada jawaban yang mengandung angka 1. Ini juga sama. X-nya tidak boleh berapa yuk biar 0. Min 1. Jadi nggak boleh ada jawaban yang ada min 1-nya atau 1-nya. Gitu ya. Lihat, perhatikan sini yuk. Kita analisis tuh jawabnya. X lebih kecil daripada 1.
lebih kecil dari 1, berarti 1 ke kiri. Ada 0, ada min 1, ada min 2, ada min 3 dan seterusnya. Lihat di pilihan ini ada nggak min 1 atau 1 di sini ya. Tadi kan nggak boleh berapa? Nggak boleh 1 dan tidak boleh min 1 gitu kan. Berarti nggak boleh kalau ada min 1 atau satunya ada di dia jawaban yang salah. Ada min 1 nggak? Ada tuh. Oh berarti salah. Nah jelas salah gitu. Lagi ya ini coba kita analisis. Lebih besar daripada min 1. Jadi berapa? Lebih besar dari min 1 berarti min 1 ke kanan. Ada 0, ada 1, ada 2 dan seterusnya. Ah ini dia. Lihat. Ada 1 atau min 1-nya enggak? Ada di satunya. Nah ini ada satunya. Padahal 1 tidak boleh. Berarti salah. Ah gitu. Lagi lanjut yang ini. Antara min 1 sampai 1. Min 1-nya ikut nggak? Ikut karena ada sama dengannya, berarti min 1. Terus 0. Satunya ikut nggak? Enggak. Oh ada min 1-nya, padahal min 1 tidak boleh tadi kan? Dengan min 1-nya tidak boleh. Ya, berarti ini salah. Asik. Ya. Lagi yang ini. Mana nih? Nah, ini dia ya. Yang D, lebih kecil daripada min 1. Lebih kecil daripada min 1 itu berapa? Min 2 ya kan? Min 2, min 3 dan seterusnya. Oke, berarti nggak ada min 1 atau satunya ya. Aman, selamat. Antara min 1 sampai 1. Antara min 1 sampai 1 ya 0 aja. Nah, gitu kan. Yang bawah coba. Lebih kecil pada min 1, berarti min 2, min 3 dan seterusnya. Lebih besar dari 1. 2, 3 dan seterusnya. Oh, selamat juga, tidak ada angka min 1 dan tidak ada satunya. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Ayo. Tinggal apa nih? Tinggal D sama E. Langkah berikutnya gimana? Tinggal berdoa ya. Enggak, lihat. Kalian masukin X-nya. Boleh pilih angka yang ada di salah satu nih. Boleh di D, boleh di E. Misalnya saya masukin angka yang ada di D deh, yaitu angka 0. Kenapa? 0 cenderung lebih mudah dihitung ya enggak? X-nya saya ganti dengan angka 0. Saya masukin ke sini. Berarti nanti 0 tambah 1 dibagi 0 tambah 1 lebih besar dari 0 dibagi dengan 0 kurangi 1. 0 tambah 1 1, 0 tambah 1 1, 1 bagi 1 1. Lebih besar 0, yang atas 0, 0 kurangi min 1 min 1. 0 dibagi berapapun pasti hasilnya 0. 1 lebih besar daripada 0. Benar atau salah? Ayo, 1 lebih besar daripada 0. Benar ya, emang 1 itu lebih besar daripada 0. Berarti ini apa? Ini pernyataan yang benar. Jadi artinya apa? Yang ada 0-nya itu benar. Yang ada 0-nya apa? Yang D atau yang E? Yang D. Oh, berarti yang benar yang D. Berarti yang benar yang D. Yang salah berarti yang E. Karena apa? Tidak ada 0-nya. Gitu ya. Ternyata dimasukin 0 menghasilkan pernyataan yang benar. Berarti yang ada 0-nya benar, yang ada 0-nya D. Enggak ada, berarti E salah. Gitu ya. Sip. Itu kalau kita kerjakan pakai cadas. Cara cerdasnya. Cadas. Outre. Gitu ya. Oke, atau capet boleh. Cadas atau capet deh. Oke, gitu ya. Kayak pakai cara cerdas atau cara cepatnya seperti ini ya. Kalau pakai cara biasanya kalian uraikan dan kalian faktorkan ya, terus kalian cari batas-batasnya. Oke, saya pikir sampai sini dulu. Oke, semoga bermanfaat. Ocre, see you. Dadah, bye bye.